Indonesia mempunyai banyak sekali kesenian tradisional yang memiliki sejarah dan makna di dalamnya. Salah satu budayanya adalah kesenian musik tradisional Betawi yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Musik Betawi berkembang dari campuran berbagai budaya yang datang ke Jakarta, termasuk pengaruh Melayu, Tionghoa, Arab, Portugis, dan Belanda. Salah satu contoh kesenian musik yang ada di daerah Betawi ialah Tanjidor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perjalanan Budaya Betawi sebagai sebuah eksplorasi dengan nilai-nilai sejarah dan kekayaan seni. Kami dari kelompok 2 yang akan mengeksplorasi etnomatematika pada kesenian musik Tanjidor dengan lagu Jali-Jali, sebuah orkes tradisional khas Betawi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Fresinsko Yolandara dengan NPM belakang 057, Rizky Andika dengan NPM belakang 059, dan saya sendiri, Wahyu Dwi Setiawan dengan NPM belakang 084. Kita mulai perjalanan pertama kita yang akan mengungkap sejarah dari filosofi makna atau wirasa dari kesenian Tanjidor dan lagu Jali-Jali. Mari kita mulai dengan mengenal lebih dalam tentang Tanjidor, kesenian musik tradisional yang khas dari Betawi, Indonesia. Tanjidor memiliki sejarah yang cukup unik dan menarik. Musik ini menggabungkan pengaruh Eropa dan seni musik Islam yang mungkin berasal dari Moro di Filipina. Alat musik yang digunakan dalam Tanjidor sangat mencerminkan dominasi Eropa. Di antaranya terdapat trompet, klarinet, dan trombon, serta alat musik pukul atau perkusi seperti tambur. Gabungan alat-alat musik ini menciptakan harmoni yang khas dan menggetarkan hati. Ada beberapa versi tentang asal-usul Tanjidor. Salah satunya menyebutkan bahwa kesenian ini diadaptasi dari seni Belanda. Versi lain percaya bahwa Tanjidor berasal dari Portugis. Menurut versi Portugis, Tanjidor pertama kali masuk ke Indonesia di Batavia sekitar abad ke-14 hingga ke-16. Portugis memperkenalkan musik ini yang kemudian semakin populer di kalangan masyarakat Betawi. Baik pengaruh Belanda maupun Portugis, keduanya menunjukkan bagaimana Tanjidor telah menjadi hasil perpaduan budaya yang kaya dan beragam. Filosofi Tanjidor berkaitan erat dengan konsep kebersamaan dan kerukunan, yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi. Dalam musik Tanjidor, setiap pemain memainkan peran yang berbeda, tetapi semuanya penting untuk mencapai suara yang harmonis. Ini mencerminkan nilai-nilai komunal dan gotong royong yang sangat dihargai dalam budaya Betawi. Setiap nada dan irama saling mendukung, menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dalam menciptakan sesuatu yang indah. Kata Tanjidor berasal dari istilah Portugis, tangedor, yang berarti permainan alat musik. Namun, karena sulit diucapkan oleh pribumi, kata tersebut berubah menjadi Tanjidor. Di masa penjajahan Belanda, Tanjidor sering dimainkan oleh budak-budak saat suatu rumah kedatangan tamu penting, atau saat perhelatan pesta. Bayangkan, suara merdu alat musik Tanjidor yang mengiringi suasana pesta, menambah kemeriahan dan kegembiraan. Hingga kini, kesenian Tanjidor terus dilestarikan. Kesenian ini sering ditampilkan dalam berbagai pertunjukan dan perayaan budaya Betawi, seperti pernikahan, syukuran, ulang tahun kota, atau kabupaten, hingga sebuah festival. Tanjidor tidak hanya merupakan ekspresi artistik, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan budaya Betawi. Setiap kali Tanjidor dimainkan, kita seolah diajak untuk kembali merasakan semangat dan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Betawi. Sekarang,
Mari kita beralih ke lagu Jali-Jali, sebuah warisan budaya Betawi yang tak kalah penting. Lagu ini menggambarkan kehidupan masyarakat Jakarta dengan begitu indah. Jali-Jali tidak hanya sekedar melodi, tetapi juga syarat dengan makna dan filosofi. Lagu ini berasal dari abad ke-19 dan diperkirakan diciptakan oleh komunitas Cina peranakan di Jakarta. Seringkali jali-jali dihubungkan dengan bubur khas Jakarta yang bernama sama, yaitu jali-jali juga. Namun dalam konteks musik, lagu ini telah menjadi simbol identitas Betawi. Struktur liriknya yang unik berbentuk pantun, menawarkan hiburan dan semangat bagi pendengarnya. Setiap bait dari lagu Jali-Jali mengandung pesan yang mendalam. Seringkali berisi nasihat atau cerita kehidupan sehari-hari yang sederhana namun bermakna. Pada tahun 1987, lagu Jali-Jali mendapatkan sentuhan baru dalam aransemen musik Betawi. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya konservasi kesenian tradisional oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Perubahan ini tidak hanya memperkaya lagu, tetapi juga membantu melestarikan dan mempopulerkan kesenian tradisional Betawi di tengah perkembangan zaman. Pesan yang terkandung dalam lagu Jali-Jali mencerminkan nilai-nilai perjuangan, kebebasan, dan emosi yang tersembunyi. Lagu ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga cerminan dari kekayaan budaya Betawi. Dengan setiap alunan nadanya, Jali-Jali mengajak kita untuk merasakan kebanggaan dan identitas yang dimiliki masyarakat Betawi. Demikianlah perjalanan pertama kita tentang sejarah dan filosofi makna kesenian Tanjidor dan lagu Jali-Jali. Mari kita lanjutkan ke perjalanan berikutnya untuk mengeksplorasi lebih jauh keindahan dan kekayaan budaya Betawi. Perjalanan berikutnya, kita akan mempelajari bentuk gerakan atau wiraga dari kesenian Tanjidor lagu Jali-Jali. Setelah memahami sejarah dan filosofi dari kesenian Tanjidor dan lagu Jali-Jali, sekarang kita akan masuk ke pembahasan bentuk gerakan atau wiraga dari kesenian ini. Tanjidor bukan hanya tentang suara yang dihasilkan oleh alat musik, tetapi juga tentang bagaimana para pemain bergerak dan berinteraksi selama pertunjukan. Dalam setiap pertunjukan Tanjidor, ada keindahan dan pembelajaran matematika dalam setiap gerakan pemainnya. Gerakan ini tidak hanya berfungsi untuk menciptakan musik yang harmonis, tetapi juga untuk menunjukkan ekspresi dan semangat yang terkandung dalam setiap alunan nadanya. Pemain alat musik Tanjidor biasanya berdiri atau duduk dalam formasi tertentu, menciptakan suasana yang penuh dengan kebersamaan dan harmoni. Kini, kami akan menampilkan beberapa video yang menunjukkan bagaimana Tanjidor dimainkan, khususnya lagu Jali-Jali. Perhatikan bagaimana setiap pemain berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka mengatur posisi dan gerakan mereka, serta bagaimana mereka mengekspresikan diri melalui alat musik mereka. Seperti yang Anda lihat dalam video, setiap pemain alat musik Tanjidor memainkan peran yang sangat penting. Trompet, klarinet, trombon, dan alat perkusi semua bekerja sama untuk menciptakan suara yang harmoni. Perhatikan pemain membentuk sudut saat memainkan alat musik. Terdapat gerakan pola sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul pada setiap memainkan alat musik. Materi matematika yang terkait pada penjelasan tersebut, yaitu materi matematika kelas 3. Gerakan ini tidak hanya penting untuk menghasilkan nada yang tepat, tetapi juga untuk mengekspresikan emosi dan energi dari lagu yang mereka mainkan. Selanjutnya, mari kita lihat formasi dari pemain Tanjidor. Formasi pemain Tanjidor berbentuk barisan aritmatika. Setiap pemain mungkin mewakili suku dalam barisan tersebut.
Dengan kursi-kursi, mereka menunjukkan selisih antara suku-suku berturut-turut dalam barisan. Selain itu, formasi pemain Tanjidor juga membentuk baris geometri. Pemain yang duduk mungkin mewakili suku-suku dalam barisan geometri. Dengan jarak antara kursi, mereka menunjukkan rasio antara suku-suku berturut-turut dalam barisan. Materi matematika yang terkait pada penjelasan tersebut yaitu materi matematika kelas 8. Berikutnya kita akan mempelajari kostum dari pemain Tanjidor. Kostum pemain Tanjidor berbentuk geometri. Pakaian tersebut berbentuk geometri seperti lingkaran, persegi panjang, atau segitiga. Dapat menjadi dasar untuk membuat pola pakaian. Materi matematika yang terkait pada penjelasan tersebut yaitu materi matematika kelas 8. Setiap gerakan, formasi, dan pakaian atau kostum dalam pertunjukan Tanjidor memiliki tujuan dan makna tersendiri, mencerminkan keindahan dan kekayaan budaya Betawi. Dengan memperhatikan detail-detail ini, kita dapat lebih menghargai dan memahami bahwa Tanjidor dan lagu-lagu Jali-Jali tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan dan nilai budaya mendalam. Demikian perjalanan kedua kita tentang bentuk gerakan atau wiraga dalam kesenian Tanjidor dan lagu Jali-Jali. Mari kita lanjutkan ke perjalanan berikutnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Perjalanan selanjutnya tentang pola irama atau wirama, kesenian Tanjidor lagu Jali-Jali. Setelah kita mendalami sejarah, filosofi, dan bentuk gerakan dari kesenian Tanjidor dan lagu Jali-Jali, sekarang kita akan masuk ke perjalanan yang membahas pola irama atau wirama dari kesenian ini. Pola irama atau elemen adalah elemen penting yang memberikan karakteristik khas pada setiap lagu termasuk lagu Jali-Jali. Pola irama dalam lagu Jali-Jali sangat dinamis dan penuh energi. Setiap instrumen memiliki peran khusus dalam menjaga ritme dan tempo lagu. Beberapa poin penting yang bisa kita perhatikan dari video tersebut yaitu bentuk pecahan pada ritme lagu Jali-Jali yaitu saat permulaan 2/4 dan saat masuk ke isi lagu 4/4. Di mana bentuk tersebut adalah sebuah pecahan A per B untuk 2/4 yang berarti musik alunan sedang dan 4/4 alunan cepat. Kemudian pada pola not angka alat musik tiup terdapat not yang diulang-ulang yaitu 3, 6, 6 yang mana termasuk pola bilangan berulang. Sementara pada alat musik lainnya, walaupun tidak berbentuk sebuah angka, tapi juga memiliki jenis pengulangan yang sama. Demikian perjalanan ketiga kita tentang pola irama atau wirama dalam kesenian Tanjidor dan lagu Jali-Jali. Dan mari kita lanjut ke perjalanan terakhir kita dalam eksplorasi etnomatematika pada kesenian musik Tanjidor dan lagu Jali-Jali. Perjalanan terakhir kita yaitu mengenal bentuk alat kesenian Tanjidor lagu Jali-Jali. Sekarang kita akan masuk ke perjalanan terakhir yang membahas bentuk alat musik yang digunakan dalam kesenian Tanjidor. Alat-alat musik ini memainkan peran penting dalam menciptakan suara khas dan harmonis dari Tanjidor. Tanjidor menggunakan berbagai alat musik yang mencerminkan pengaruh Eropa dan lokal. Berikut adalah beberapa bentuk alat kesenian Tanjidor beserta penjelasan singkatnya. Yang pertama itu ada bass drum atau beduk. Alat musik ini memberikan dasar ritme yang kuat dengan nada yang dalam dan resonan. Memiliki bentuk geometri lingkaran dan tabung atau silinder
lingkaran terdapat pada alasnya sedangkan tabung atau silinder terdapat pada keseluruhan bass drum atau beduk. Yang kedua itu ada snare drum atau tambur. Snare drum atau tambur memberikan ritme yang lebih cepat dan lebih tajam, menambahkan dinamika dan aksen pada musik, memiliki bentuk geometri lingkaran dan tabung atau silinder. Lingkaran terdapat pada alasnya, sedangkan tabung atau silinder terdapat pada keseluruhan snare drum atau tambur. Yang ketiga ada simbal atau kecrek. Simbal atau kecrek menambahkan elemen suara yang cerah dan metalik, memiliki bentuk geometri lingkaran dan bentuk geometri setengah bola. Lingkaran terdapat pada seluruh simbalnya, sedangkan setengah bola terdapat pada setengah dari simbalnya. Yang keempat ada trompet piston. Trompet piston memainkan melodi utama dengan suara yang nyaring dan tajam, memiliki bentuk geometri tabung, kerucut, dan setengah lingkaran. Tabung terdapat pada peniup sampai bagian not. Kerucut terdapat pada tempat keluarnya suara dan setengah lingkaran terdapat pada setiap lekukan pada alat musik trompet piston. Yang kelima itu ada klarinet atau suling. Klarinet atau suling memberikan melodi yang lebih halus dan melankolis, memiliki bentuk geometri tabung dan kerucut. Tabung terdapat pada bagian peniup sampai bagian not, sedangkan kerucut terdapat pada keluarnya suara. Yang keenam ada trombon. Trombon menambahkan suara yang dalam dan bergema, memiliki bentuk geometri tabung, kerucut, dan setengah lingkaran. Tabung terdapat pada bagian peniup sampai bagian not. Kerucut terdapat pada tempat keluarnya suara dan setengah lingkaran terdapat pada setiap lekukan pada alat musik trombon. Yang ketujuh ada tuba. Tuba memainkan nada bass yang sangat rendah dan kuat, memberikan fondasi yang kokoh untuk musik, bentuk geometri, tabung, kerucut, dan setengah lingkaran. Memiliki bentuk geometri tabung, kerucut, dan setengah lingkaran. Tabung terdapat pada bagian peniup sampai bagian not. Kerucut terdapat pada tempat keluarnya suara dan setengah lingkaran terdapat pada setiap lekukan pada alat musik tuba. Yang kedelapan ada sousapon. Sousapon adalah jenis tuba yang digunakan dalam pertunjukan marching band. Memiliki bentuk geometri tabung, kerucut, dan lingkaran. Tabung terdapat pada bagian peniup sampai dengan bagian not. Kerucut terdapat pada tempat keluarnya suara dan lingkaran terdapat pada setiap lekukan pada alat musik sousapon. Setiap alat musik dalam tajidor memiliki peran unik dan penting dalam menciptakan suara yang harmonis dan dinamis. Kita telah melalui perjalanan yang menarik dan mendalam mengenai kesenian tanjidor dan lagu jali-jali. Dari sejarah dan filosofi, bentuk gerakan, pola irama, hingga bentuk alat musik yang digunakan. Setiap aspek dari tanjidor memberikan kita wawasan tentang kekayaan budaya Betawi yang luar biasa. Tanjidor bukan hanya sekedar pertunjukan musik, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Betawi. Melalui harmoni alat musik yang berbeda, kita belajar tentang nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat yang mendasari kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi. Lagu jali-jali dengan irama dan melodi yang khas mengajak kita untuk merasakan semangat dan cerita dari masa lalu, sehingga mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan warisan budaya kita. Setiap nada dan gerakan dalam tanjidor menceritakan kisah yang kaya dan mendalam, menghubungkan kita dengan sejarah dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami tentang kesenian tanjidor dan lagu jali-jali. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan kecintaan kita terhadap budaya Betawi. Mari kita terus mendukung dan melestarikan kesenian tradisional ini agar tetap hidup dan dinikmati oleh generasi mendatang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat dalam menjaga kekayaan budaya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.